Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menebak ya atau menentukan suatu atom atau suatu elemen itu masuk ke dalam periode berapa dan golongan apa dalam periodic table. Jadi kalau kita lihat ini adalah ilustrasi dari periodic table ya. Jadi periodic table itu kan punya 118 atom yang sudah tercatat di mana masing-masing atom ini bisa kita kategorikan berdasarkan dia itu grup apa atau golongan berapa atau periode berapa. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau periode berarti kita bagi berdasarkan baris ya. Jadi ini periode satu nih ada yang pertama baris pertama gitu ya ada hidrogen sama helium periode satu. Lalu periode kedua dari litium, boron, karbon, nitrogen sampai neon. Ini periode ketiga, lalu ini periode keempat, ini periode kelima, enam dan ketujuh yang paling bawah gitu ya. Sedangkan kalau untuk golongan ya, kalau golongan kita bagi berdasarkan barisnya. Tadi baris ya. Kalau PR berdasarkan baris, kalau ini berdasarkan kolom. Jadi ini yang pertama adalah golongan satu, golongan 2 gitu ya. Ini golongan 3, 13 boleh kita sebut 3A atau 13 gitu ya. Bebas dua-duanya sebenarnya tepat gitu. Cuma memang eh, apa ya kalau misalnya kita lihat di periodic table gitu ya, masih ada periodic table yang mencantumkan dia misalnya 3A atau 13 itu sama aja sebenarnya. Lalu ini berarti grup 4 atau 4A atau 14, ini 5A atau 15, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ini 6A atau 16, ini 17 atau 7A, ini 18 atau 8A. Ya, ini golongan atau grup. Jadi kita bisa bagi berdasarkan golongan ya. Kalau golongan berdasarkan kolom berarti ke kanan, sedangkan kalau periode itu ke bawah ya berdasarkan row atau barisnya. Nah, itu prinsip dasarnya di periodic table, jadi jangan sampai lupa gitu ya. Kenapa bagian ini untuk periodic table yang bagian ini kenapa saya coba berikan tanda kotak merah ya? Karena memang untuk menebak atau menentukan golongan dan periode dengan aturan yang akan kita bahas hari ini itu hanya berlaku untuk yang golongan besar ini saja ya. Jadi golongan A saja. Jadi dari golongan satu 2 13 sampai 18 atau golongan satu a 2A, 3A, 4A, 5A sampai 8A. Hanya berlaku untuk yang golongan-golongan dan golongan-golongan ini saja gitu. Dan ini tidak berlaku untuk metal transisi, lantanoids dan actinoids ya. Jadi kita hanya fokus ke golongan ini gitu. Lalu bagaimana cara kita menentukan dia masuk ke golongan apa dan ke periode apa? Sebenarnya cukup sederhana ya. Cuma pondasinya adalah kita harus bisa membuat struktur kulit struktur kulit atom tersebut dengan tepat, dengan benar. Makanya kalau misalnya terkait pembuatan atau penulisan struktur kulit elektronnya saja sudah salah, maka penentuan periode, periode sama golongannya itu juga pasti salah. Gitu ya. Sebagai contoh, misalnya di sini ada klorin. Ya, klorin ini punya elektronnya 17. Ya, kalau berdasarkan struktur kulit, berarti kita kan tulis di kulit K-nya ada 2, kulit L-nya 8, kulit M-nya ada 7. Ya, sehingga dia ini memiliki 3 kulit, kulit K, L, dan M. Gitu ya, di mana masing-masing dari kulitnya punya jumlah elektron yang berbeda. Kan kalau 2 tambah 8, 10 tambah 7, 7 berarti pas ya. Klorin ini punya 17 elektron dengan struktur kulitnya seperti ini, KLM. Nah, menebak atau menentukan dia di periode apa dan di golongan apa itu cukup sederhana. Jumlah kulit itu menentukan periode. Jadi karena ini kulitnya ada 3, kulit K, kulit L, kulit M, berarti dia di periode 3. Lalu menentukan grup juga sederhana ya. Grup itu hanya cukup dilihat dari valensi. Gitu ya. Oh ini valensinya 7. Elektron valensinya 7. Itu berarti dia masuk ke dalam golongan atau grup 7A atau 17. Ya, gitu. Jadi 7A atau 17 ini sama saja gitu ya. Jadi kalau periode kita tentukan dari jumlah kulitnya, jumlah orbitalnya, karena ada 3 berarti periode 3. Lalu untuk grupnya
dari valensinya saja yang kita ambil. Oh, valensinya 7 nih klorin, berarti dia golongan 7 atau 17. Sekarang coba kita lihat dari sini ya, dari periodic table gitu. Jadi di periodic table kita coba ambil tadi klorin ya. Klorin itu, nah ini klorin di bagian sini. Kita coba lihat dia masuk ke periode berapa. Ini tadi kan periode satu, ini periode 2, periode 3. Betul ya, tadi klorin periode 3. Oh, dia golongan berapa? Ini golongan satu, golongan 2, golongan 13, golongan 14, 15, 16, 17. Betul ya, jadi dia golongan 17 atau 7A gitu ya. Jadi untuk yang bagian 3A sampai 8A itu belasan ya. Kalau ini kan golongan satu atau golongan 2 gitu ya. Kalau ini kan udah golongan 13, 14 sampai 18 gitu ya. Tapi kita boleh sebut juga dia sebagai 13 kurang 10 berarti 3, 3A. 14 kurang 10 berarti 4, 4A. 15 kurang 10 berarti dia golongan 5, 5A. 18 kurang 10 gitu ya, 8 berarti dia golongan 8A. Ini sama, ini 1A, ini 2A gitu ya. Oke, jadi itu adalah cara tadi bagaimana kita menentukan apa namanya periode dan grup atau golongan dari suatu atom. Oke, next selanjutnya adalah germanium. Germanium ini lokasinya di sini ya. Ini germanium, Ge. Berarti dia masuk dalam satu 2 3 4 periode 4, golongannya satu 2 3 4 14. Coba kita lihat ya dari konfigurasi elektron atau struktur kulitnya. Pas ya, periodenya 4 tadi. Gitu ya. Sedangkan ininya adalah valensinya 4. Berarti maksudnya 4A atau 14. Gitu ya. Jadi germanium ini totalnya dia kan kalau di periodic table punya 32 elektron ya. Ini atomic number-nya berarti jumlah protonnya 32. Ingat jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Artinya dia punya elektron 32 sehingga kita buat sel strukturnya 2, 8, 18. Ini sudah 28 berarti kurang 4 lagi ya. Berarti 4 sebagai valence elektron ya, elektron valensinya. Jadi totalnya dia punya 4 kulit. Kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Berarti periodenya periode 4. Grupnya atau golongannya golongan berapa? Karena di sini ada 4 valensinya, berarti grupnya adalah grup 4A. Atau 4 ditambah 10 yaitu 14. Ingat ya, penambahan 10 hanya berlaku untuk yang grup 3 sampai grup 8A. Jadi 13, 14 sampai 18. Sedangkan yang grup 1, 2 tidak perlu ditambah atau dikurang 10 gitu. Saya kalau misalnya di sininya, mohon maaf ya, misalnya ada ini contoh aja ya. Misalnya ada valensinya satu, oh berarti golongannya golongan satu, grup satu. Kalau 2 berarti grup 2. Kalau ketiga berarti 13 atau 3A gitu ya, karena harus tambah 10. Kalau 4 ya berarti 14. Tuh. Nah, ini adalah cara kita menentukan periode dan juga golongan dari suatu atom. Jadi kita harus tahu dulu jumlah elektronnya berapa, lalu dari jumlah elektron kita buat sel strukturnya, lalu kita tentukan berapa jumlah kulitnya dan jumlah valence elektronnya. Jumlah kulit itu menentukan dia periode apa dan jumlah valence-nya adalah menentukan dia itu masuk grup atau golongan berapa gitu ya. Dan ini berlaku untuk ya lagi-lagi saya ulangi ini berlaku untuk golongan yang mayor ya yang golongan A yang dari 1A, 2A sampai 8A tadi ini yang saya kotakin merah. Jadi dia tidak berlaku untuk transition metals dan yang lainnya. Selain yang saya kotakin merah tidak berlaku.